di kantor optik Henry. Ya, di kantor optik Henry sendiri, Henry sedang sibuk mengecek laporan penjualan. Ya, siang ini Henry cukup sibuk. Namun meskipun banyak sekali pekerjaan yang ia kerjakan, tapi rasanya hari ini lebih semangat daripada hari-hari sebelumnya. Ya, Henry merasa lebih semangat karena semalam adalah malam yang sangat berkesan dan yang gak akan pernah Henry lupakan seumur hidupnya bersama Hendra. Ya, apalagi ketika mengingat keduanya pulang menjelang subuh tadi. Beruntung Hendra buru-buru mengejar tukang tahu telur dan masih sempatnya mengembalikan piring dan juga membayarnya ketika bapak-bapak pedagangnya hendak pulang. Sungguh begitu menakjubkan, hingga Henry saat ini sampai tersenyum dan terheran-heran. Dan Henry yang rindu itu kini mencoba menelpon Hendra. "Mas, lagi ngapain?" "Ini masih mijet, Dek. Barusan habis numpang sholat." "Masih lama mijetnya?" "Henry pengen makan siang bareng nih." "Lagi setengah jam, Dek." "Kalau gitu, Mas pulangnya langsung mampir ke toko ya. Makan siang di sini aja, di kafe." "Ya, Dek." "Ya udah, lanjut, Mas." "Ya, Dek." Tut tut tut. Tok tok tok. "Masuk." "Pak, ada customer yang mencari Bapak di bawah." "Apa dia customer prioritas? Saya tidak ada janji sebelumnya. Dan baru ada 2 customer prioritas saja sejak optik ini baru buka." "Waduh, saya juga kurang tahu. Tapi beliau katanya pengen dilayani sama Mas Hendrinya langsung. Gitu, Pak." "Siapa sih? Apa dia mau borong merek-merek branded?" "Ya sudah, saya akan segera turun." "Baik, Pak." Ya, staf Henry pun turun. Lalu tak lama kemudian Henry menutup laptopnya dan menyusul turun untuk menemui customernya. Dan begitu Henry sampai bawah, "Pak Sopian, Mbak Niken," ucap Henry yang langsung menyalami Sopian yang dulunya merupakan mantan guru sekolahnya. "Gak usah formal dan gak usah panggil Pak. Biasa saja panggil Mas. Sekarang kamu bukan muridku, tapi calon besan, adik ipar." "Bisa aja, Pak." "Mbak Niken, kenapa gak telepon aja sih?" "Biar surprise aja. Takut kamu sibuk atau lagi ada meeting. Jadi langsung aja ke outlet. Dan pas di sini, coba tanya-tanya aja sama staf kamu dan untungnya kamu ada." Kalau Henry gak ada, jawabannya cuma satu. Pasti lagi ngilang sama Mas Hendra. "Iya." "Dri?" "Ya, Mbak." "Kalian semalam habis dari mana? Dan Hendra habis jatuh kenapa?" "Jatuh?" "Iya, pagi-pagi ngeluh pantatnya sakit katanya." "Hah? Anu Mbak, iya, jatuh kepleset. Jadi Mas Hendra jatuh duduk. Kan semalam agak gerimis." "Oh gitu," ucap Niken yang memang tidak tahu menahu kejadian yang sebenarnya. Meski Niken mengerti bagaimana pasangan gay berhubungan, tapi tak mengira jika Hendra semalam menjadi boti Henry. "Dri? Oh iya Pak, iya Mas, ada yang bisa Henry bantu?" "Bantuin Mas cari kacamata yang sesuai untuk Mas." "Sayang, aku lihat-lihat dompet wanita dulu ya." "Iya sayang." "Ah, yang ini bagus Mas. Dan ini merek Henry sendiri. Asli, handmade kita sendiri." Oke, Mas mau yang ini." "Kalau begitu, kali ini Henry kasih free buat Mas untuk special opening." No, Mas mau beli 2. Dan ini harganya jutaan. Bisnis adalah bisnis. Tapi diskon boleh lah." "Siap." "Sayang, ini dompetnya bagus. Lumayan buat kondangan." "Bagus? Kamu mau itu?" "Ah, gini aja. Beli 2 kacamata, free dompet buat Mbak Niken." "Yang bener, Dri." "Iya, Mbak." "Siska?" "Ya, Pak." "Silakan, Mas." "Ya, yang ini mau Mas pakai aja langsung." "Ya, Mas." Ya, Henry pun melayani langsung dan memasukkan dalam kotak langsung. Sedangkan Sopian transaksi pembayaran di kasir. Dan Henry yang mempacking dompet itu sembari mengobrol. "Oh iya Andri, Mbak lupa. Kalau Mbak juga sebenarnya mau beliin kacamata buat Hendra. Karena kacamata Hendra yang kamu beliin lensanya retak yang sebelah kiri. Makanya dia kalau siang sekarang jarang pakai kacamata. Kasian silau. Meskipun matanya bisa melihat, tapi kan yang sebelah kiri masih buta. Masih suka silau kadang." "Oh ya?
Kenapa Mas Hendra gak bilang sama Henry? Pantes, Henry gak lihat Mas Hendra pakai kacamata yang sering Henry beliin dulu. Mungkin dia gak enak mau minta sama kamu dan masih ngumpulin uang buat beli yang baru. Dan sekarang Mbak mau beliin buat dia. Biarin aja Mbak, gak usah. Untuk Mas Hendra, biar nanti Mas Hendra pas kesini nanti Henry pilihin sendiri buat dia. Dia gak bakalan mau. Pasti mau, nanti biar Henry yang rayu. Makasih Andri, semoga usahamu lancar. Kafemu juga rame di depan. Dari tadi Mbak pengen makan tapi full, gak dapat tempat duduk. Alhamdulillah Mbak. Sayang, udah. Ya udah, yuk. Dri, kita langsung ya. Makasih banyak loh Pak. Mas, sampai lupa. Oh iya, satu lagi. Mas mau kamu datang ya di pernikahan kita. Pasti Mas, pasti. Dri, Mbak jalan ya? Ya Mbak, makasih. Ya, Henry pun kembali ke lantai 3 ke ruangannya. Dan ketika sampai lantai 3, HP Henry berbunyi. Fikri menelponnya. Dri, lo di toko? Iya, nunggu Mas Hendra bentar lagi makan siang di sini. Lo di mana? Ini mau ke toko lo. Mau makan, gue lapar. Dari tadi keliling. Haha, gimana? Dapat cewek? Tadi pas ke mall dapat kenalan. Gue mintain aja nomor kelimanya. Buset, 5. Iyalah, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Ya udah, buruan sini. Oke, meluncur. Ya, setelah menutup panggilan teleponnya dengan Fikri, Henry juga mengundang sahabatnya untuk makan siang bersamanya. Fik, sini loh, makan siang bareng habis ini di bawah. Ajak juga Mas Taufan sama Puput. Loh, mobil lo kok gak kelihatan di bawah? Lo cabut? Bentar, gue lagi di ruangan papa di rumah sakit. Abis ini gue kesana. Gue ke lampu merah dulu jemput Mas Taufan. Oke, gue tunggu. Ya, Henry pun melanjutkan pekerjaannya. Sembari menunggu Hendra dan lainnya. Dan di bawah sendiri, Fikri baru saja tiba. Namun ia tak keburu masuk. Tapi Fikri masih duduk di atas moge dan membuka isi chatnya yang tadi baru saja ia dapatkan dari seorang cewek. Fikri pun membalasnya dengan semangat, namun ekspresinya seketika berubah ketika Fikri mendapati cewek yang saat ini chat bersamanya sudah punya cowok. Ya, Fikri pun enggan melanjutkan lagi chatnya, lalu membuka helmnya. Dan ketika ia membuka helm, suara cowok di belakangnya berhasil menarik perhatiannya. Iya, ini tadi naik ojek. Gue udah sampai duluan di Optik Henry. Iya bawel, gue gak ketemuan sama Romi. Stop ngatain dia mau kondo. Please, stop bahas dia. Iya, gue males. Iya. Apa? Lo lagi di lampu merah, jemput Mas Taufan? Iya buruan. Gue tunggu. Sambil lihat-lihat kacamata, siapa tahu ada yang cocok. Oke. Puput? Kamu? Fikri. Oh, iya, sorry. Lupa. It's okay. Dari mana nih? Biasa jomblo, keliling-keliling. Kali aja ada cowok cakep yang nyantol. Belum nemu juga. Loh? Sama. Tadi habis keliling-keliling motoran. Kali aja ada cewek yang nyantol. Taunya zong. Oh, by the way, lo juga janjian makan siang bareng anak-anak? Yoi. Masuk, kita ke atas ke ruangan Henry. Oh, gue tunggu di bawah aja, sambil lihat-lihat kacamata. Gue temenin ya. Hah? Maksud gue juga salah satu staf Henry. Cuma di cabang Jakarta. Oh ya? Iya. Oke. Ya, keduanya pun sama-sama masuk ke outlet. Dan entah kenapa Fikri terlihat bersemangat saat bertemu lagi dengan Puput. Dan yang lebih aneh lagi, Fikri merasa jantungnya berdetak kencang. Ini sangat aneh. Fikri jadi berpikiran yang aneh-aneh dan membatin dalam hatinya. Gila, kenapa gue jadi deg-degan? Apalagi ketika gue lihat Puput senyum. Manis banget anjir, gak sesuai sama body kekarnya. Tapi kenapa justru itu yang membuat dia menarik di mata gue? What? Wait, menarik? Fucking shit. Gak mungkin tertarik sama cowok. Gue masih normal. Gue gak mungkin ketularan Henry. Tapi Kri,
Yah, menurut lo gue lebih cocok model yang mana? Square or round? Tanya Puput sembari menunjukkan dua kacamata yang kini ada di tangan kanan dan kirinya. Fikri tersenyum, lalu seketika tangannya seperti seolah ada yang menggerakkan. Lalu mengambil satu kacamata yang ada pada tangan kanannya dan round. Terlihat tampan, ucap Fikri yang tiba-tiba memuji dan memakaikan kacamata pada Puput yang seketika membuat Puput mematung dan menatap mata Fikri dari balik kacamata hitamnya. Keduanya sama-sama mematung hingga kemudian, "Woi, pada belanja kacamata nih," teriak Taufik yang baru saja datang bersama Taufan yang mengagetkan keduanya dan membuat pandangan keduanya putus dan Puput seketika melepas kacamatanya. "Ya nih, gue mau beli kacamata. Bayarin Fik." "Lo yang beliin gue. Banyak duit lo, sekali-kali bayarin gue." "Banyakan duit lo, buruan Gi, gue beli 2. Dasar meres lo sama saudara sendiri. Please, 1 aja dah. Ya elah, cuma 3 jeti doang." Ini aja 500.000. 3 jeti kemahalan. Duit segitu kalau buat beli cilok udah dapet rombong sama mas-mas pedagangnya." "Ih, sejak kapan lo suka cilok?" "Sejak sama Ayang dong," ucap Taufik merangkul Taufan manja dan Taufan jadi malu. "Tapi bagusan yang ini." "Ada-ada aja deh lo. Please." Ya, Taufik pun seketika menelpon Hendri. "Turun lo, gue udah di bawah. Si Puput nyari kacamata nih." Ya, tak lama kemudian Hendri pun turun dan terkejut ketika semua sudah datang dan tinggal menunggu Hendra saja. "Weh, udah di bawah ternyata. Tinggal Mas Hendra. Gimana? "Ah, ini sama bosnya langsung. Dri, gak ada diskon nih." "Masa orang kaya nawar? Tahu tuh, mana minta beliin gue lagi," ucap Taufik kesal. "Ya udah, diskon 20%. Tuh, Fik." "Iya dah. Yeay. Gue mau ini, Dri. Yang ini." "Iya. Thanks ya, udah bantu beliin gue," ucap Puput pada Fikri, yang membuat Fikri jadi tersipu dan merasa senang karena sarannya berhasil dipilih dan dibeli oleh Puput. Puput benar-benar cowok yang sopan dan menghargai orang lain. Sungguh cowok baik-baik, sayang. "Mas, lo mau kacamata nggak? Kayaknya cakep deh mas. Sekali-kali lihat mas pakai kacamata." "Nggak Fik, nggak suka pakai kacamata. Mahal lagi, 5 juta. "Ya nggak apa-apa kalau mas suka. Giliran mas Taufan aja 5 juta oke, gue aja. Lo banyak duit geblek." Fik, aku beliin topi aja ya Fik. 1 aja, biar nggak panas kalau ngamen." Bentar, tak lihat. Jangan dah, nggak jadi." "Loh, kenapa mas?" 700.000. "Apa nggak diskon Dri?" ucap Taufan yang membuat Hendri tersenyum geleng-geleng. "Kalau mas mau, Hendri kasih." Kalau buat cowok gue, pantang gratisan. Kayak nggak ada harga dirinya aja gue jadi cowok. "Mas, ini tuh topi bagus. Dari bahan aja beda. Branded Hendri sendiri. Jangan disamain sama topi yang 50 ribuan di pasar. Udah gitu, lihat nih. Motifnya nggak pasaran, unlimited." "Oh iya ya, tebel. Bagus." "Mas, kalau mas mau dikasih sama nama mas juga bisa. Bisa dibordir mas." "Yang bener Dri." "Iya, free. Tuh kan, gimana? Mau ya?" "Iya deh, makasih ya." "Ya sayang." Pret, lebay," ucap Puput iri. "Mending lebay daripada mau kondo gak modal. Awas aja lo ya. Gue bakal cari cowok yang lebih tajir dan lebih ganteng dari lo. Buktiin." "Fik, udah. Kalian kok berantem terus sih? Taufik tuh mas, songong." "Udah, jangan diladenin Put." "Rosa, tolong bordirin sebentar." "Mas mau dikasih nama apa?" "Tete." "Hah? Maksudnya huruf TT. Taufan, Taufik maksudnya." "Oh iya mas. Gue bayar dulu ya." "Ya." "Kalau gitu, sembari nunggu Mas Hendra, kita ke kafe dulu yuk." "Iya yuk, aku udah lapar ini." "Ayo semuanya," ajak Hendri, dan semuanya kini nongkrong di kafe Hendri. "Dri, Mas Hendra kok tumben telat? Coba telepon lagi." "Iya, tadi sih katanya setengah jam lagi. Soalnya dia masih mijet. Tapi ini udah lebih sih. Bentar, gue telepon dulu."
Kalian pesen-pesen aja. Oke. Ya, Henry pun mencoba menghubungi Hendra, namun Hendra tak mengangkat-angkat panggilan teleponnya. Dan itu membuat Henry jadi takut dan merasa cemas. Bro, gimana? Tanya Taufik. Gak dijawab-jawab, gue takut dia kenapa-napa. Takut mogok or apa. Mungkin lagi sholat, ucap Taufan. Tadi dia bilang udah kok mas. Pas gue telepon, jemput aja bro. Gue gak tahu dia mijet di mana. Katanya sih tadi bilang sama aku di langganan baru. Di deket aku beli rujak lontong yang biasa sama Hendra. Warung rujak lontongnya deket sama sekolah SD. Lihat di maps aja, Jalan Pelangi, Gang Ungu. Nanti ketemu dah. Tapi aku nggak tahu di mananya. Oh gitu. Apa gue cari aja ya? Cari aja bro. Siapa tahu HP-nya mati. Kalau mogok, kalau lo jemput, siapa tahu ketemu di jalan. Iya, bener juga. Perasaan gue gak enak, soalnya gue takut terjadi apa-apa sama Mas Hendra. Kayak dulu. Memangnya Mas Hendra kenapa dulu, Ndri? Tanya Fikri penasaran. Dulu, pernah ada pelanggan yang kurang ajar sama Mas Hendra. Dan gue yang nyelamatin. Kalau enggak kenapa, Ndri? Kalau enggak, si Hendra bisa diperkaos sama pelanggannya. Ucap Taufan menjelaskan. Hah? Iya, sebenarnya Hendra, sebelum ketemu orang-orang kayak kalian, Hendra itu sudah sering ketemu orang begitu. Mungkin karena Hendra tukang pijat, ganteng, tunanetra, jadi mau dimanfaatin. Kesempatan, mau dilecehin. Makanya Hendra takut sama orang-orang kayak kalian. Dulu, sebelum Hendri benar-benar mendapatkan hati Hendra. Makanya Hendra gak serta-merta nerima kamu, karena dia itu takut. Aku pun juga sebenarnya sama. Makanya dulu kemana-mana kalau dia mijet selalu ditemenin sama Mas Bejo. Tapi jangan khawatir, sekarang kan dia udah bisa melihat. Pasti dia bisa melawan. Wong badannya gagah gitu kok. Iya sih mas, tapi gue tetap aja khawatir. Ya udah, gue cabut dulu ya. Kalian santai dah. Hati-hati bro. Ya, Henry pun yang cemas dan khawatir itu pun langsung meluncur melajukan mobilnya mencari Hendra yang tak bisa dihubungi. Sedangkan yang lain menunggu Hendra dan Henry di kafe dan memesan makanan masing-masing. Ya, Taufan sendiri duduk di samping Taufik, sedangkan Fikri duduk di samping Puput yang kini sedang membuka buku menu dan sedang memilih-milih makanan yang akan dipesan. Dan Fikri diam-diam memperhatikannya dari samping hingga kemudian, Kri, oh iya, kamu liatin gue dari tadi, ucap Puput yang seketika membuat Taufik dan Taufan memperhatikan keduanya. Dan Fikri pun malu dan gugup harus menjawab apa. Oh, enggak kok, gue nggak liatin lo, gue liatin menu yang lo baca. Kelihatannya itu gambar ayam bakarnya enak. Kenapa harus lihat menu gue? Itu di depan lo ada buku menu. Oh iya, lupa. Ucap Fikri. Jadi kelihatan begonya. Sampai malu pada Taufik dan juga pada Taufan. Hingga entah kenapa, Taufik tiba-tiba saja kepikiran menggoda keduanya. Salah satu ciri-ciri atau tanda orang jatuh cinta itu adalah kurang fokus, ucap Taufik melirik Fikri dan Puput secara bergantian. Cinta? Siapa Fik? Gue gak lagi jatuh cinta sama Puput. Yang bilang lo jatuh cinta sama Puput siapa ha? Kan gue cuma bilang ciri-ciri. Oh, kirain. Soalnya gue gak merasa dan gue masih normal. Jadi sorry. Aku juga dulunya normal Kri, tapi lama-lama kesambet setan Taufik. Mas, tega banget lo ngatain cowok sendiri setan. Bercanda. Halo, masnya pesen apa? Ayam bakar sambal mata. Ucap Puput dan Fikri kompak yang membuat Taufan dan Taufik saling menatap dan tertawa bersama. Wah, tanda-tanda nih. Tanda-tanda apa, Fik? Tanda-tanda cinta, ucap Taufik yang membuat Fikri malu dan Puput hanya tersenyum geleng-geleng.
Tak menampik namun juga tak mengiyakan, terlihat biasa saja. Minumnya apa, Mas? Jus mangga 1. Gak mungkin. Ini bukan pertanda lagi. Fix alam semesta merestui. Bahkan kafe ini pun jadi saksi. Enggak, mustahil. Ini cuma kebetulan. Dan di luar sana banyak sekali orang yang pastinya pernah mengalami kejadian yang sama. Dengan selera yang sama pula. Ucap Fikri ngeyel, meskipun dalam benaknya juga bertanya-tanya, namun masih berusaha melawan memakai logikanya. Tapi, kalaupun kebetulan, ini adalah pengalaman pertama gue sih. Punya selera yang sama dengan orang baru yang gue kenal. Ucap Puput tersenyum menatap Fikri, dan Fikri yang ditatap langsung melihat buku menu. Maaf, itu aja pesanannya, Mas. Sampai lupa. Sorry Mbak, Mas Taufan pesen apa? Jangan minta pete ya Mas. Kamu aja yang pesenin. Aku gak ngerti ini. Mas mau beef teriyaki gak? Enak gak? Mayan, sapi Mas. Ayam goreng aja deh, minumnya es teh. Itu terus, es teh mulu. Ya udah Mbak, ayam goreng 1, es teh 1, gue sirloin stick 1 ya. Fish and chip 1, ice coffee gula aren latte 1. Baik, ditunggu. Ya Mbak. Permisi Mas Taufan, topinya. Oh iya, makasih Mbak. Wah, keren. Tete, Taufan Taufik. Fik, boleh minta tolong gak? Apaan sih, ngomong aja. Fotoin aku dong, deket tangga. Aku mau foto pakai topi yang kamu beliin. Mau aku upload di status WA. Cie, mau dipamerin siapa emangnya? Awas aja ganjen sok caper sama cewek-cewek kampung yang kemarin lagi pada ngerumpi di warung. Cemburu ya? Ih, udah ayo fotoin. Iya, ada-ada aja Mas Taufan. Sejak kapan dia eksis kayak gitu? Ya, Taufik pun mau tak mau terpaksa menuruti kemauan Taufan yang tumben-tumbennya eksis. Sedangkan Fikri masih diam dan malu pada Puput. Permisi, ayam bakar 2, jus mangga 2. Makasih Mbak, ucap Puput. Sama-sama. Ya, Puput pun yang melihat Fikri tampak aneh, kini mencoba menggeser ayam bakar dan jus mangga pada Fikri. Kri, nih punya lo. Oh iya, thanks. Gak usah didengerin omongan si Taufik, dan gak perlu terpengaruh kalau kamu emang normal. Jangan dianggap serius. Oh, iya, ucap Puput, yang entah mengapa sikapnya itu membuat Fikri nyaman dan tak tertekan. Ayam bakarnya enak. Biasanya, makanan di kafe itu ala kadarnya aja dan lebih menonjolkan beverage-nya. Tapi si Henry benar-benar asli ngebuat kafe ini gak asal-asalan. Lo suka ayam bakar juga ya? Suka banget. Next, kalau kita sama-sama di Jakarta, gue rekomenin deh tempat makan yang enak. Gimana cara lo rekomenin gue kalau nomor gue aja lo gak punya? Oh iya, sorry lupa. Berapa nomor WA lo? Nih, lu save sendiri. Ya, Puput pun meraih HP Fikri dan menyimpan nomornya. Don, thanks. Emangnya lo kapan balik ke Jakarta? Belum tahu. Kenapa? Mau bareng? Boleh, kalau kamu gak takut jalan bareng sama Maho. Kenapa takut? Saudara gue Maho, dan sekarang ini juga gue lagi dikelilingi Maho. Maho kan juga manusia. Ya juga sih. Kirain gara-gara Taufik tadi lo jadi takut sama gue dan ngerasa gak nyaman. Enggak kok, gue nyaman banget malah. Lo ramah. Thanks. Dan lo juga jangan khawatir. Gue gak bakal dan gak mungkin kurang ajar sama temen yang straight kayak lo. Jadi santai aja. Iya, gue tahu. Karena gue bukan selera lo kan. Karena gue sadar diri. Di sini gue paling jelek sendiri. Gak good looking. Seperti kalian. Perut gue apalagi, buncit. Siapa bilang lo jelek? Lo cakep tahu. Sayang lo straight. Maksud gue, lo tuh gak perlu insecure, pede aja. Karena kalau gue liat-liat, misal BB lo turun 10 kilo aja, gue yakin gue bisa naksir sama lo. Ucap Puput yang membuat Fikri jadi salting. Bercanda. Dan ingat satu hal. Jangan pernah merubah apapun dari diri lo.
dengan tujuan untuk mendapatkan hati seseorang. Karena orang itu gak menyukai lo apa adanya. Oh, begitu. Gue bukan selera lo ya? Bukan. Dek. Ya, mendengar ucapan Puput jika Fikri bukanlah seleranya, jujur entah mengapa membuat Fikri kecewa. Padahal tak seharusnya Fikri kecewa, karena Fikri merasa dia normal. Tapi entah mengapa ketika Puput yang bicara seperti itu seolah ia tak terima. Atau jangan-jangan Fikri menyukai Puput. Apakah benar cowok straight bisa menyukai cowok homo? Oh iya, lo udah punya cewek? Belum, kan tadi gue bilang gue lagi nyari. Udah dapet? Belum. Gue yakin lo pasti cepat dapat karena gue lihat lo cowok baik-baik. Tahu dari mana gue baik? Kelihatannya aja. Jangan melihat semuanya dari yang terlihat. Kadang yang terlihat itu tak seperti yang tak terlihat. Gue tahu, gue udah pernah merasakannya. Dan bahkan lo juga tahu kan masalah gue sama Romi yang kemarin. Hendri ngasih tahu gue. Dan lo gak termasuk dalam skenario Taufik dan Hendri. Tapi betapa baiknya lo rela berkorban bayarin kita. Hah, itu gak seberapa bagi gue. Kalau memang kalian beneran gak bawa duit. Bukan masalah gak seberapa, bukan masalah duit yang lo keluarin. Tapi ini karena gue tahu maksud lo. Makasih. Lagian, Hendri udah balikin duit gue kok. It's okay. Ucap Fikri terlihat gugup. Apalagi saat Puput kini menatapnya tajam. Sepertinya ada sesuatu yang lain yang baru gue temuin dari lo. Dan belum gue temuin dari cowok straight yang lain. Dan gak tau kenapa, itu malah bikin gue jadi suka liatnya. Apa itu? Lo gugup ya? Put, ucap Fikri seketika mematung ketika Puput mengambil tisu, lalu mengelap keningnya yang keringatan dan dengan tubuh yang sedikit agak gemetar itu. Santai, jangan takut, jangan panik ketika ada seorang temen homo yang perhatian seperti ini. Gue cuma ngelap, bukan mau nyepok bibir lo. Ucap Puput yang membuat Fikri mengecap bibirnya sendiri. Dan entah mengapa, Fikri langsung halusinasi membayangkan bisa mengecup bibir Puput yang kini lumayan cukup dekat itu. Hingga kemudian, ucap Puput seketika melepas elapan tisunya di kening Fikri. Dan Fikri yang panik itu pun langsung kembali makan. Put, jujur nih ya, sebagai saudara lo, gue lebih ngerestuin lo sama Fikri daripada lo sama si Mokondo itu. Apaan sih? Orang gue cuma ngelap aja dia keringetan. Kan dia punya tangan, ngapain jadi lu yang repot? Lo babysitternya emang? Aduh, udah. Kalian gak di rumah, gak di sini, berantem terus sih. Ucap Taufan jadi heran. Sedangkan Fikri hanya melempar senyum dan masih malu sembari sesekali memperhatikan Puput di sebelahnya. Permisi, ayam goreng, sirloin steak, fish and chips, es teh, sama ice coffee gula aren latte. Makasih mbak. Sama-sama. Ya, keempatnya pun akhirnya makan bersama. Sedangkan Fikri dan Puput masih diam saja. Ayam gorengnya enak, sambelnya enak banget. Lebih baik besok-besok makannya di sini aja Fik. Gak usah jauh-jauh, gak usah kemana-mana. Kadang makan di kafe makanannya gak jelas. Kalau di sini udah jelas, enak lagi. Nanti lain kali aku mau nyoba menu lain. Ya bosen lah mas. Kalau di sini terus, si Hendri aja yang punya kafe malah ngemper di tahu telur. Bosen juga dia. Ya kalau lagi pusing kemana-mana maksudku. Kesini aja. Iya mas. Steaknya juga enak. Masak Fik, cobain dikit. Nih, ayam bakarnya juga enak bro. Kayaknya si Hendri gak ngasal bikin usaha optik dan kuliner. Iyalah, gue percaya sama dia. Setiap ngejalani apapun, dia selalu serius. Guys, senyum dong. Cekrek. Fik, senyum. Cekrek. Ya, Taufan pun langsung mengupload foto-fotonya di status WA-nya. Dan Taufik pun diam-diam membuka WA-nya juga. Dan begitu terkejut ketika Taufan bukannya mengupload foto Taufan yang tadi pakai topi barunya atau foto selfie yang baru aja,
Namun foto selfie saat keduanya berduaan di kebun pisang saat itu. Juga foto topi yang baru saja ia foto di atas meja dengan caption, "Thank you my boss." Mas, kok my boss? Kamu lihat ya. Ya, tapi kenapa nggak my love kek? Apa kek? My love dengkulmu. Apa kata orang tar? Kira aku mau. Kalau bos kan nggak ngetarani. Lagian kan udah tak kasih love. Iya sih. Kan mereka pada tahu kamu majikanku. Bos sama majikan macam apa kalian ini? Ucap Puput menggoda. Iri, bilang bos. Sorry. Di rumah pelanggan. Ya, di rumah pelanggan sendiri, Hendra yang ternyata belum selesai memijat itu hendak menghubungi Hendri karena merasa agak telat dan tidak dapat tepat waktu. Namun begitu hendak menelpon Hendri, HP-nya lobet. Kenapa mas? HP saya lobet, apa saya boleh numpang ngecas? Oh, boleh mas. Sebentar, saya ambilkan charger sekalian saya buatkan minuman untuk mas. Pasti mas haus. Gak usah repot-repot mas. Enggak kok, sebentar aja, ya. Iya mas, makasih. Ya, Hendra merasa panik saat ia sudah terlambat setengah jam dan merasa tak enak pada Hendri. Pasti Hendri sudah menunggunya dan Hendra takut Hendri mencemaskannya. Hendra berharap semoga saja Hendri tak akan marah kepadanya. Ya, hanya tinggal beberapa menit lagi. Hendri akan pulang dan akan langsung ngebut ke optik menghampiri Hendri. Mas, ini chargernya, itu colokannya. Dan ini kopinya. Makasih mas. Ya, Hendra pun men-charge HP-nya lalu kembali ke bawah di matras menghampiri mas-mas pelanggannya. Minum dulu mas kopinya, baru lanjut mijitnya. Oh iya mas, makasih. Di kafe Hendri. Ya, masih di kafe Hendri sendiri, Taufik dan Taufan juga Puput dan Fikri masih bertahan. Keempatnya menikmati makanannya sembari menunggu Hendri dan Hendra yang sedari tadi tak kunjung-kunjung datang. Dan membuat cemas saja, terutama Taufan yang mengkhawatirkan sahabatnya, Hendra. Fik, coba kamu telepon Hendri. Udah ketemu belum? Ini kok udah tak coba hubungi dari tadi tapi gak diangkat-angkat juga sama Hendra. Aku khawatir dia kenapa-napa. Iya bentar, menelpon Hendri. Bro, gimana? Belum ketemu, ini juga masih nyari. Udah deket SD, tapi gue gak tahu Mas Hendra mijitnya di mana. Dari tadi juga di jalan gue gak ketemu Mas Hendra. Nanti deh gue kabari kalau udah ketemu Mas Hendra. Kalian makan duluan aja, gak usah nunggu ya. Udah pada makan nih pada? Ya udah, nanti kalau Mas Hendra ke situ duluan, lo kabari gue ya. Oke. Tut. Fik, gimana? Belum ketemu Mas. Aduh, gimana Hendra ya? Sabar ya, gue yakin Mas Hendra gak apa-apa kok. Iya, mudah-mudahan. Nih mas, habisin stik gue suapin ya. Ucap Taufik yang memanjakan Taufan itu seketika membuat Puput dan Fikri yang melihatnya jadi baper campur ilfil. Dan keduanya pun bergantian saling menatap tapi malu-malu. Habis. Alhamdulillah kenyang juga. Habis ini mas ngamen lagi? Kayaknya enggak, aku mau langsung ke rumahmu aja. Nanggung, mau langsung nyiram sama kasih makan beo. Kasih makan beo gue kapan? Enak aja, giliran kamu yang kasih makan beoku. Ingat. Iya mas, iya. Awas, ngeluh sakit lagi dan banyak alasan ya. Ucap Puput batuk. Dan Fikri yang mendengar percakapan Taufan yang ambigu itu seketika menghabiskan jus mangganya. Dan begitu selesai, Fikri memanggil mbak-mbak. Mbak, bilnya. Oh, iya, ini mas. Dan begitu Fikri hendak mengeluarkan dompetnya. No, giliran gue. It's okay, gantian. Biarin Kri, dia banyak duitnya. Ucap Taufik kompor. Oh, makasih. Sama-sama. Nih mbak, makasih. Yuk Fik, yuk Put. Yuk, Kri, lo gak main ke rumah? Main ke rumah, ucap Taufik pada Fikri. Iya, gampang. Gue balik ya. Ya, Fikri pun menatap Puput yang kini ikut masuk mobil Taufik. Dan begitu Puput masuk mobil Taufik, Puput terlihat melambaikan tangan sembari memberi kode untuk menelpon dan mengecatnya.
Fikri pun tersenyum mengangguk lalu melambaikan tangannya dan mobil Taufik pun jalan. Ya, entah kenapa baru saja beberapa detik mobil Taufik berlalu namun Fikri seakan tak rela berpisah dengan Puput. Ya, Fikri semakin bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Perasaan macam apa ini? Otaknya menolak tapi hatinya memberontak. Otaknya ingin menghindari tapi hatinya tak dapat dibohongi. Ya, Fikri butuh Hendri, namun Hendri masih sibuk. Ya, Fikri akan meminta pendapat kakak sambungnya itu. Semoga saja reaksi Hendri nantinya tak akan mentertawakannya saat ia jujur. Ya, di jalan sendiri, mobil Hendri kini masih berputar-putar mondar-mandir di gang yang ditujukan oleh Taufan di mana Mas Hendranya kini memijat. Namun ketika Hendri mencari dan melihat satu persatu rumah untuk mencari dan berharap melihat motor Hendra terparkir di depannya, tapi Hendri tak juga menemukannya. Bahkan sembari mencari Hendri, masih mencoba terus-terusan menghubungi Hendra. Namun Hendra masih saja sulit dihubungi dan itu membuat Hendri jadi semakin khawatir saja. Hendri tak menyerah. Hendri akan terus berusaha mencari hingga sampai pelosok-pelosok gang. Ya, di rumah pelanggan sendiri, Hendra masih memijat. Tapi ketika Hendra sedang memijat, Hendra merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Ya, Hendra merasakan tubuhnya terasa panas tak seperti biasanya. Gerah dan kepalanya mulai puyeng dan terlihat mulai sedikit gelisah. Benar-benar aneh, sehingga berpengaruh pada pijatannya yang kurang fokus. Mas, ada apa? Gak tahu mas, kok tiba-tiba kepala saya agak sakit. Mumet, badan tiba-tiba panas, dan mata kok mulai ngantuk. Ya sudah, udahan aja mas mijetnya. Maaf ini, aduh, ucap Hendra hendak membuka kemejanya karena saking merasa panas dan gerahnya. Sini mas, saya bantu buka. Set. Akhirnya, bentar lagi aku bisa menikmati tubuhmu mas Hendra. Sudah lama aku mengincarmu dan akhirnya aku akan mendapatkannya sebentar lagi. Ucap pelanggan itu dalam hati. Ya, ternyata pelanggan ini adalah pelanggan nakal yang hendak menjebak Hendra dengan memasukkan sesuatu ke minuman Hendra sehingga membuat Hendra oleng. Mas, kok celananya ikut dibuka? Gak apa-apa mas, biar lega. Brak. Kok ngantuk ya? Tidur aja mas. Ya, Hendra pun yang terkena pengaruh obat itu pun kini tak tahan dan matanya tiba-tiba saja terpejam. Mas, Hendra tak menjawab. Mas, Hendra tak sadarkan diri. Yes, ucap pelanggan itu yang senang karena kini mengetahui mangsanya itu telah masuk ke dalam perangkapnya. Pelanggan yang bertubuh lebih besar dari Hendra itu pun seketika membopong dan hendak membawa Hendra masuk ke kamar. Di luar sendiri, Hendri yang sudah 3 kali mondar-mandir dengan mobilnya itu kini menyerah karena tak juga berhasil menemukan Hendra. Hendri pun memutuskan hendak kembali ke kafe. Namun ketika mobil Hendri hendak berbelok, Hendri seketika mengerem mendadak. Itu karena Hendri tak sengaja melihat motor Mbak Niken yang dibawa Hendra tengah terparkir di halaman sebuah rumah yang berdiri sendiri yang di samping kanannya adalah kebun kosong dan di sebelah kirinya adalah rumah kosong. Hendri pun langsung menepikan mobilnya di pinggir jalan, lalu kemudian turun dari mobilnya dan menghampiri rumah yang anehnya pintunya sedang tertutup. Dan itu membuat Hendri semakin panik. Hendri yang penasaran itu pun langsung berjalan mendekati rumah itu. Dan begitu pandangan Hendri mengarah ke bawah pintu, Hendri melihat jika sendal Hendra ada di sini. Tok tok tok. Siapa? Gak terima sumbangan, orangnya sibuk. Ganggu aja, teriak pelanggan itu dari kamarnya. Tok tok tok. Woi, kuping lo budak. Brak, suara pintu terbuka membuat pelanggan itu kaget. Pelanggan itu pun yang kesal dan penasaran itu pun hendak keluar. Namun ketika baru saja membuka pintu kamar, cekrek. Siapa lo? Mas Hendra. Bangsat, lo apain Mas Hendra? Ampun mas, ampun. Kurang ngajar, siap-siap lo dilaporin ke polisi. Ya, keributan yang terjadi di antara keduanya sampai memancing warga sekitar.
Hendri pun menyerahkannya pada warga dan Pak RT yang mengadili dan mengurusnya, dan lebih fokus mengurus Hendra dan membawanya ke rumah sakit. Di perjalanan, Hendri menangis dan menyesal karena tak bisa melindungi Hendra. Bahkan sekalipun mata Hendra bisa melihat sebelah, namun Hendra masih tak bisa melindungi dirinya sendiri. Dan masih ada saja celah untuk orang yang hendak mencelakai Hendra. "Mas, maafin gue,"